Kayaknya dari saya itu aja. Pak Semi ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, jadi yang saya perlu ini kan adalah komitmen kalian ya. Jadi ini kan programnya untuk kalian juga. Ya, jadi saya harapkan komitmennya yang baik lah ya, jangan mentang-mentang karena merasa programnya apa gratis, terus kalian nggak ada keluar apa-apa, effortnya jangan jangan sama sekali di apa di maksudnya full effort lah ya. Jadi karena ini sebenarnya untuk perkembangan dan skill kalian juga ya. Kalau kalian ikut di kelas yang di luar itu bisa mahal ya kan. Jadi saya harapkan benar-benar saya pingin kalian benar-benar effortnya tuh 100% lah di sini. Ya kalau memang ada halangan nggak masalah. Tapi ya kalau bisa apa namanya tuh tetap dijalankan eh, apa tiap hari hadir. Kita nggak lama kok, 1 hari itu paling 1-2 jam itu udah maksimal ya. Jadi saya rasa itu aja sih ya. Tolong nanti sambil ini nanti saya materi itu saya udah kirim ya. Tadi kan udah ada lihat linknya kan di grup ya. Nah itu download. Nanti di dalam link yang sama saya upload file-file yang saya misalnya contoh nih ada slide. Slide itu akan saya upload ke link yang sama. Jadi Anda tinggal lihat aja ya. Kalian tinggal lihat aja di mana saya bisa apa maksudnya bisa download slide-nya bisa untuk belajar, kasih catatan dan sebagainya. Ya. Oke. Mungkin untuk sebelum kita mulai kita siapkan aja kalau ada pen ya, pen apa namanya tuh ini juga apa namanya tuh kertas ya, kertas HPS atau catatan notebook. Jadi jangan kosong aja. Jadi kalau bisa ada yang dicatat ya, mungkin ya ada beberapa materi yang agak susah. Kalau mau ditanya apa tanya juga ya. Itu. Mbak Patricia, Mbak Pipit. Iya, Pak. Panggilannya Mbak Pipit ya. Jadi kalau ini Ibu Pipit atau Mbak Pipit boleh, Kakak Pipit juga boleh. Iya teman-teman, pokoknya kami berharap ini program ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman gitu. Maksudnya dengan waktu ASEMI yang sudah disediakan, diambil ilmunya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bersama juga kan. Maksudnya kita sama-sama jadi saling bekerja sama lah gitu ya. Yang lain kayaknya nggak ada videonya ya. Ya saya lihat nih kayaknya apa? Yang nggak ada sih cuma 3 orang sih Pak. Oh, oke, bisa kelihatan ya. Iya, Karena iya saya di Pak. sini ngelihatnya kok kayaknya cuma nggak ini. Saya ada Vicky udah ada ya. Itu Hidayat ada nggak Hidayat? Ada Pak. Oh, yang namanya pakai apa ya? Nggak ada di sini. Ada Mas Bimantoro, ada Mas Aji Budi, ada Mbak Mutiara, ada Mas Fadil, ada Mas Johan, ada Mas Dava, ada Mas Theo, ada Mbak Rahayu, ada Mas Rozan, ada Mas Fajrian, ada Mas Ramad, Mas Hidayat, sama Mas Vicky. Hidayat ada ya, lengkap ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, oke Mbak. Kira-kira Saya ya mulai itu aja aja. dari saya. Iya Pak, silakan. Cuman minta pesan sama teman-teman boleh sering cek-cek grup ya. Mungkin ada info-info yang saya update terkait jadwal atau hal lainnya gitu. Itu aja Pak. Selamat mengajar Pak. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Semangat ya, semangat. Saya aja hari ini sebenarnya masih agak kurang sehat karena kemarin saya baru pulang kampung. Saya sekarang di kampung saya nih, di kampung saya di Pontianak, Kalimantan Barat. Tahu Pontianak, Kalimantan Barat? Jangan tahunya cuma Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, sekali-sekali ke sini. Kalau mau lihat yang apa orang hutan banyak di sini. Ya. Tapi ya nggak semua. Jadi orang kadang-kadang orang ini apa namanya tuh mikirnya Kalimantan tuh masih hutan. Ya masih hutan sih beberapa tempat, tapi nggak semua. Oke, jadi kembali saya ulangi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai program kita ini, terutama yang materi training ya. Kebetulan kan kita udah dikasih jadwal kan kemarin ya.
Ya Pak, udah. Oke, jadwal yang awal kan Security Plus. Nah, ini Security Plus ini sebenarnya untuk fondasi aja, foundation essential. Dasar ya, dasar-dasar. Ini memang benar-benar sengaja saya kasih, tapi minimal untuk dasar tahu lah ya. Jadi jangan sampai orang, kebanyakan anak-anak sekarang tuh, ya teman-teman kita yang lain tuh rata-rata udah main di, misalnya udah ethical hacking, udah pentest, udah jago lah. Tapi begitu ditanya dasar security, banyak yang ini, banyak yang masih kasarnya masih belum paham lah. Nah, kita belajar dari dasar dulu, habis dari dasar baru naik ke level pentest, CySA Plus, jadi kita belajar offensive defensive dulu semua gabung, kemudian baru nanti kita ada penjurusan. Jadi misalnya kamu bukan penjurusan sih sebenarnya, lebih ke arah belajarnya lebih fokus di, misalnya setelah Security Plus kan ada, kita punya program kan Security Plus dulu dasar, baru kemudian nanti ada Pentest Plus untuk lebih ke ofensifnya, kemudian untuk defensifnya kita main di CySA Plus Cyber Security Analyst ya. Kalian kalau mau itu off-kan kamera nggak apa-apa ya, silakan, nggak masalah ya. Atur aja ya, biar supaya bandwidth-nya hemat kali ya. Maklumlah sekarang bandwidth mahal. Oke. Ya, saya off-kan juga ya, jadi biar lebih fokus di materi. Nah, kita lihat ini. Nah, ini materi yang saya share ya. Bisa kelihatan semua ya? Halo? Kelihatan, Pak. Bisa, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bisa, Pak. Oke, sebentar. Jadi ini adalah materi yang kita gunakan. Ini materinya, study guide-nya dari Ahmed Dulani ya, and Chuck Eastham ya. Ini materi Security Plus. Sebenarnya materi Security Plus tuh versi terbaru tuh 601, cuma saya kebetulan belum dapat materi ininya. Kalau saya official sih ada, tapi saya nggak bisa bagi karena itu ada ininya, ada proteksinya. Nah, jadi sementara pakai ini nggak apa-apa ya. Nanti tinggal baca-baca. Jadi di buku ini tuh lengkap ya, jadi mulai dasar kalian bisa baca-baca ya. Oke, nah untuk kita mulai dari materi awal ya. Saya kasih ininya materi awal sebentar ya. Ini materinya nggak banyak ya. Ini 3 hari kita coba bahas sebisanya ya. Jadi saya tidak memaksakan harus semuanya itu, nanti bisa ada beberapa bagian yang memang itu istilahnya untuk self study atau belajar sendiri ya. Jadi ada beberapa yang self study, belajar sendiri, ada beberapa yang memang saya ajarkan. Ini ada beberapa ini ya. Pertama mungkin saya kenalin dulu ya. Teman-teman yang lain udah pada tahu kan ya? Ya, saya Pak Semi Rianto nama lengkap. Bisa email ke saya, bisa WA ke saya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nggak banyak-banyak lah, banyak udah tahu juga di LinkedIn ya. Jadi saya udah punya pengalaman lebih dari, kalau IT udah lebih dari 20 tahun, kalau security mungkin udah lebih dari ya, kalau IT-nya 20-an tahun ya, kalau security mungkin baru ya 10 tahunan lah ya. Nah, kebetulan saya ngasih training tuh materi dan sebagainya lumayan ini ya. Udah lumayan jauh-jauh ya. Saya pengalaman ngajar udah kemana-mana, udah paling dekat itu saya paling jauh ya, saya ngajar itu di Maroko. Udah pernah ngajar di Tunisia, di Saudi, di Korea, ya macam-macam lah pokoknya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengalaman, alhamdulillah pengalaman saya udah lumayan banyak ya. Ya, saya langsung aja ke yang pertama, sebentar ya. Jadi tujuan kita untuk di ICDP ini emang pingin meng-guide teman-teman semua ini ya. Yang berhubungan dengan materi cybersecurity ya. Oke. Kita mulai dengan materi kita di hari pertama ya, ini berhubungan dengan security fundamental. Bisa lihat saya punya ini kan ya? Slide-nya?
Bisa, Kelihatan, Pak. Ya, bisa, Pak. Oke. Nah, yang ini dasar-dasar banget nih. Jadi topik pertama itu yaitu identifying security fundamental, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa hal. Pertama, identify information security concepts, kemudian identify basic security controls, kemudian identify basic authentication and authorization concept, kemudian identify basic cryptography concept. Nah, mungkin sebelum kita bahas ini jadi kalau mungkin ada yang nanya, Pak, penguasaan bahasa Inggris ini mungkin sebelum saya matikan dulu ya. Jadi mungkin ada yang nanya penguasaan bahasa Inggris. Nah, ini kalau dari sisi IT dan IT security, information technology, IT security, emang penguasaan bahasa Inggris adalah harus, ya, wajib. Soalnya banyak istilah-istilah yang mungkin kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agak susah ya, agak sedikit nggak cocok gitu lah. Jadi ya minimal Anda pemahaman bahasa Inggrisnya ya harus ya wajib dipahamin. Kemudian kalaupun merasa ada yang kurang, nanti Anda bisa lihat-lihat sampai belajar di kan ada Google Translate juga kan ya, udah nggak terlalu susah juga. Jadi emang ini ya saya pingin juga kalian pemahaman terhadap materi. Jadi memang materi saya tidak ada yang kebanyakan sih memang kalau nggak saya ngajar ya apa adanya ya. Jadi maksudnya kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, murni bahasa Inggris. Jadi tidak dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau mau translasinya Anda tinggal ini translate aja dengan menggunakan Google Translate ya. Oke. Jadi pertama kita lihat identify information security concept, kemudian kita lihat basic security controls, kemudian authentication and authorization concept, kemudian ada basic cryptography concept. Ya. Nah, kita lihat information security. Ya, jadi ini sebenarnya banyak yang kalau kita bilang banyak yang masih belum terlalu paham sebenarnya. Apa perbedaan antara, jadi ada pertanyaan nih, apa perbedaan antara IT security, cyber security, sama information security? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Jadi saya ulangin pertanyaannya, apa perbedaan utama antara IT security, information security, dan cyber security? Kira-kira bedanya apa, tahu nggak? Bedanya. Kalau IT security itu seperti apa? Nah, itu buat keamanan webnya itu, Pak. Aplikasi lah. Cuma web. Kok cuma web? Web aplikasi. Hardware-nya juga. Hardware-nya juga. Jadi semua dong ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya semua ya. Oke, sebentar. Saya kasih ini ya, sebentar. Saya itu ada slide, ada ini bukan slide ya, ada gambar. Nanti saya kasih gambar ini biar lebih paham nih sebenarnya. Saya kasih ini. Nah, ini tuh sebenarnya ada. Nah, ini kebetulan nih. Jadi ada ininya. Jadi banyak yang ini. Jadi kalau kalian harus tahu dulu nih. Nah, ini bisa kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Nah, itu. Jadi kalau bicara mengenai IT security, ya, IT security itu dia fokus ke protection of IT asset, ya, khususnya information technology, aset-aset yang berhubungan dengan teknologi informasi, ya, yang ada di data center, di IT data centernya, di server, di komputer, ya. Nah itu. Nah, biasanya kalau satu organisasi yang kecil, mereka biasanya memulai dengan yang namanya IT security dulu. Ya, kemudian dia punya kepala bagiannya tuh namanya Head of IT-Sec, Head of IT Security. Nah, biasanya ini kecil, struktur organisasinya masih istilahnya dasar sekali. Kebetulan ini mungkin nggak rame ya, dalam satu tim itu paling ada sekitar berapa ya, 3-4 orang, maksimal 5 orang. Nah, jadi fokusnya ke memproteksi dari IT asset. Ya, yang tadi saya bilang servernya, ya, web servernya, websitenya itu masuk sih sebenarnya. Data yang ada di server itu masuk. Nah, jadi pada saat
permulaan biasa akan organisasi biasanya perusahaan biasanya memulai dari IT security dulu. Nah, kemudian masuk ke area yang lebih luas lagi yaitu cyber security. Ya. Nah, kalau cyber security itu fokusnya dia fokus on the protection of IT assets and other digital form of asset. Ya, jadi bukan cuma IT aset toh, tapi ada bentuk atau format lain dari aset yang berbentuk elektronik. Ya, jadi kita bilang digital form of asset, ya bentuknya elektronik. Nah, jadi sebenarnya coverage atau ruang lingkup dari cyber security itu lebih luas dari IT security. Ya, apapun yang dalam bentuk digital itu lebih maksudnya coverage atau ruang lingkupnya itu lebih luas, bukan cuma sekedar server, ada data di server, tapi apapun yang berbentuk elektronik. Nah, itu ya, aset digital itu masuk dalam tanggung jawabnya cyber security. Nah, ininya head-nya kalau di departemen ada cyber security, ada yang namanya head of cyber security, ya. Nah, kemudian yang paling luas itu sebenarnya adalah information security, ya, karena dia fokus on protection of all asset, mau dia digital ataupun yang non digital. Nah, kemudian biasanya kalau untuk kepalanya itu dihandle oleh yang namanya CISO, Chief Information Security Officer. Oke, bisa dilihat sekarang perbedaannya? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Pak, maaf mau nanya. Ya. Ini apa namanya yang berarti si IT security ini cuma ngurusin ibarat kata aplikasinya gitu ya, Pak, misalnya aplikasi perbankan. Kenapa? Ulangin. Nggak Namanya kedengeran siapa? Ya? Ramadan Hidayat, Pak. Gimana? Jadi dia tuh IT security itu cuma kayak ibarat kata aplikasinya, misalnya aplikasi APK gitu, Android lah gitu. Nah, terus dia punya akses lah itunya doang. Nah, sementara si CISO itu baru si server dan hardware-nya doang gitu, nggak cuma aplikasinya doang gitu. Semua sih sebenarnya. Yang mana nih? Yang mana kamu saya bingung yang IT security itu sebenarnya skopnya di APK-nya doang ibarat kata gitu. Tidak. Servernya juga masuk. Cuma area tanggung jawabnya lebih luas. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya kalau Anda bicara mengenai cyber security kah dia atau IT security kah dia, sebenarnya itu semuanya itu masuk ke dalam lingkungan yang disebut dengan atau satu environment yang disebut dengan information security. Mau dia APK-nya, aplikasinya web based ya, berbasis web, atau yang non web ya, mau client desktop client application, mobile application, web application, itu semua masuk information security. Cuma tanggung jawab IT security-nya lebih kecil. Biasanya mungkin tanggung jawabnya ke satu area saja, misalnya server, data center kayak gitu-gitu. Jadi biasanya emang kita bisa bilang ini semuanya nih dari cyber security maupun IT security itu tercakup di information security. Tapi perusahaan biasanya mulai dari IT security dulu, dia tidak langsung tembak ke information security. Ibaratnya gini lah, kita bangun rumah ya. Kita kan bangunnya kan dari kerangkanya dulu, benar nggak? Benar. Nah, kayak gitulah kira-kira. Atau misalnya kita bangun rumah kan ada kamar-kamar. Nah, kamar-kamarnya itu mewakili IT security sama cyber security. Nah, kalau IT security itu tanggung jawabnya untuk di internal organisasi aja, kalau cyber security dan information security itu termasuk juga partner. Kita masukkan unsur partner orang luar. Karena itu kan ada hubungannya. Aset itu kan bukan cuma, misalnya pelaporan itu kan bukan cuma untuk pelaporan yang ada di internal, tapi ada pelaporan yang berhubungan dengan luar ya, ke orang luar gitu loh, third party. Jadi itu salah satu kelebihannya juga gitu, bahwa cyber security dan information security itu memasukkan unsur third party atau orang luar, organisasi luar. Sedangkan IT security masih murni internal kita gitu loh.
Sebenarnya kalau ditanya fokusnya sih memang di protection of asset ya, tapi IT security itu tuh dia lebih cakupannya lebih luas. Kasarnya gini lah, oke, saya kasih gambaran contoh lebih enak lagi gini nih. Kalau IT security ini kayak model kita punya ini RT lah, RT-nya, RT ya, rukun tetangga, ya kan? Atau mungkin kalau rukun tetangga terlalu kecil ya. Mungkin RW lah ya, rukun warga. Nah, kalau cyber security itu bisa masuk apa ya? Kalau di atas RW itu kan ada RT, RW, Lurah, Pak. Lah, lurah. Tapi lurah kayaknya cyber security nggak cuma lurah deh. Harusnya masuknya minimal itu kabupaten, bupati. Gitu deh. IT security itu RW, cyber security itu kabupaten. Jadi kalau itu rukun warga, kepalanya kan ketua RW. Cyber security itu diumpamakan sebagai tadi kabupaten, kepalanya bupati. Nah, information security itu udah provinsi. Provinsi udah. Jadi kepalanya itu adalah gubernur. Gitu. Atau kalau dari sisi ini, dari sisi lebih luas lagi ya mungkin gini, IT security itu kita bilang inilah kabupaten lah. IT security kabupaten, cyber security itu adalah provinsi, ya. Kota. Information security itu udah negara. Bosnya presiden, CISO itu presiden gitu loh. Paham ya? Jadi kita lihat dari mulai IT security itu kabupaten, kepalanya bupati, naik ke satu tingkat lagi provinsi, kepalanya gubernur, sedangkan information security kepalanya presiden, itu udah negara. Karena information security ini, itu sih sebenarnya lebih cocok sih itu, karena information security ini dia juga berhubungan dengan negara lain, jadi bukan cuma ngurusin internal negara kita. Jadi CISO itu juga mengurusin ya third party negara-negara lain yang misalnya supplier, vendor itu masuk tanggung jawabnya CISO juga. Dapat ide? Ada yang mau nanya? Iya Pak, dapat Pak. Halo? Aman Pak, aman. Dapat ya? Oke, kalau begitu. Saya kembali ke pembahasan yang ini nih. Nah, setelah Anda mengetahui apa perbedaan antara IT security, cyber security, information security, nah baru kita masuk ke information security itu sendiri. The protection of available information or information resources from unauthorized access, attack, theft, or data damage. Jadi sebenarnya proteksi dari segala informasi yang sudah ada atau informasi-informasi yang sumber-sumber informasi dari akses yang tidak terotorisasi, serangan, attack, theft, pencurian, dan kerusakan data. Nah itu. Nah, responsible individuals and organizations must secure confidential data. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya kalau dari sisi organisasi, kalau untuk ini information security harusnya di bawah CISO yang pegang. Tapi responsible individual yaitu orang-orang yang atau individu-individu yang memegang data tersebut. Misalnya diwakili oleh misalnya ini nih HR itu adalah human resource atau kepegawaian yang punya tanggung jawab biasanya kepala departemennya ya. Jadi HR department head ya. Nah, kemudian data in all forms must be protected. Semua data bentuknya apapun itu harus diproteksi. This minimizes business risk and other consequences of losing crucial data. Jadi ini akan meminimalisasi risiko bisnis dan konsekuensi dari data yang hilang, data-data penting yang hilang. Oke, itu information security. Ya. Oke, kita lihat next-nya. Goals of information security adalah kita lihat. Pertama itu prevention. Prevention itu adalah pencegahan. Description. Various type of information needs protection. Doing so can lessen losses from security breaches or breach.
preventing unauthorized access to information is top priority, itu prevention. Jadi kita harus melakukan pencegahan, proteksi ya dari segala macam security breach atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan insiden ya, security incident. Ya. Nah kemudian ya kita masuk ke detection, discovering attempts to access unauthorized data or that information has been lost. Itu ada deteksi yang melakukan discovery atau pendeteksian terhadap data-data yang diakses secara ilegal. Investigate individual or scan data and network for traces of the intruder. Itu adalah bentuk dari investigasi supaya kita bisa tahu bahwa data kita itu mungkin diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Sedangkan yang terakhir itu recovery. Ya, disaster and intrusion can cause compromise or damage data. Ya, disaster, you need process to recover data from crash system or devices. You can also recover lost or stolen physical resource. Jadi recovery itu adalah satu kegiatan di mana kita melakukan recovery atau recovery bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar saya lagi cari. Pemulihan, Pak. Jadi mengembalikan data yang rusak ya, itu. Oke. Nah, baru kita masuk ke risk. Risk itu kalau ke bahasa Indonesianya risiko. Ini adalah satu konsep ya, konsep that indicates exposure to the chance of damage or loss and signifies the likelihood of a hazard or dangerous threat. Jadi ini adalah satu konsep di mana konsep ini bicara mengenai indikasi adanya exposure. Exposure itu adalah ya istilahnya apa ya? Data yang mungkin bisa keluar ya atau rusak atau potensi bahwa satu threat atau ancaman itu bisa terjadi. Nah, itu yang berhubungan dengan risiko ya. Nah, IT risk is associated with system, power, network and physical losses. Jadi IT risk itu berhubungan dengan sistem, power, network atau physical losses atau barang, misalnya kehilangan barang atau sesuatu itu masuk ke yang physical losses-nya. Ya. Data in all forms must be protected. Jadi semua data dalam bentuk apapun harus diproteksi. And organization must take risk into account. Jadi harus menempatkan risiko itu atau menempatkan risiko atau bisa dikatakan mempertimbangkan ya risiko itu ke dalam information security dari sisi desain dan implementasi. Ya, misalnya contoh di sini ada gambar disgruntled former employees, orang-orang yang tidak puas ya dengan perusahaan. Nah, dia punya potensi untuk melakukan pengerusakan ya. Ini likelihood-nya rare, kadang-kadang aja jarang, atau damage-nya bisa moderate. Moderate itu ya pertengahan lah. Nah, kemudian ada threat of improper access, itu adalah contoh dari risiko yang ada atau threat atau ancaman yang ada. Jadi risiko itu berhubungan dengan potensi ancaman itu bisa dilaksanakan sampai benar-benar terjadinya misalnya kerusakan atau kerugian begitu. Ada pertanyaan kira-kira? Belum, Pak, belum. Belum. Oke, kita sambung. Nah, salah satu unsur dari risiko itu ada namanya vulnerabilities. Vulnerabilities ini kalau bahasa Indonesianya kerentanan. Ya, weaknesses atau kelemahan.
Apa yang dimaksud dengan kelemahan atau weaknesses atau vulnerabilities ini? Ya, any condition that leaves a device open to harm. Jadi saat kondisi apapun, ya, suatu kondisi di mana bisa menyebabkan satu device atau satu sistem itu bisa dieksploitasi atau dirusak. Contohnya banyak, misalnya ada kerentanan yang pada sistem operasi, software, atau mungkin hardware software yang instalasinya kurang baik, atau bahkan ada konfigurasi-konfigurasi yang salah atau kurang, poorly designed network, jadi network yang didesain tapi kurang desainnya, insecure password yang tidak baik, ya, kurang apa istilahnya, kurang aman, dan beberapa hal yang lain. Jadi semua ini adalah contoh dari kerentanan atau vulnerabilities yang ada, ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya, jadi tadi salah satu bagian dari resiko itu adalah vulnerabilities atau kerentanan, kemudian ada yang namanya threats. Threat itu adalah ancaman, any event or action that could potentially cause damage to an asset. Jadi event apapun atau aksi apapun yang dapat secara potensi itu bisa menyebabkan kerusakan pada aset, ya. Jadi threat itu bisa information security threat semacam-macam, misalnya changes to information, perubahan pada informasi, interruption of service, interruption of access, damage to hardware, atau damage to facilities. Ya, jadi kerusakan pada fasilitas itu juga masuk ke dalam threats. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya attacks. Techniques used to exploit a vulnerability in application or physical computer system without authorization to do so. Jadi attack itu adalah serangan yang melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang ada sehingga bisa menyebabkan kerusakan, ya. Jadi misalnya ada yang berhubungan dengan software atau web, ya. Hacking misalnya, hacking itu ada contoh attack yang berhubungan dengan misalnya software atau web application atau bahkan penyerangan yang berhubungan dengan server dan sebagainya. Ya, attack lainnya macam-macam, ya. Nah, kemudian controls. Nah, ini yang banyak ya tidak terlalu banyak yang tidak terlalu tahu. Jadi kebanyakan yang baru belajar security itu taunya hacking mulu, dikit-dikit hacking, dikit-dikit pentest, dikit-dikit bug bounty. Nah, mereka nggak ngerti yang namanya control itu apa. Nah, controls adalah countermeasures that you need to put in place to avoid, mitigate, or counteract security risks due to threats and attack. Jadi sebenarnya kontrol itu adalah countermeasure, jadi bentuk apa ya istilahnya, proteksi atau apa ya kalau kita bilangnya kontrol yang nantinya bisa ditempatkan tujuan utamanya adalah untuk menghindari, memitigasi, ya, atau bahkan memberikan proteksi terhadap serangan-serangan atau ancaman-ancaman yang ada. Misalnya Anda bisa pakai intrusion detection system, bisa pakai firewall, Anda bisa pakai web application firewall. Ini adalah beberapa jenis kontrol yang bisa kita gunakan untuk memitigasi atau mengurangi risiko yang terjadi jika terjadi misalnya attack, ya, atau serangan. Ya, dan countermeasure itu bisa berupa logical atau physical. Misalnya contoh physical itu kunci, ya. Kita bisa pakai physical access control, misalnya CCTV juga bisa masuk, pintu yang dikunci atau misalnya vault yang di bank misalnya, itu juga bentuk dari security control. Logical misalnya contoh tadi ada antivirus, intrusion detection system, intrusion prevention system, itu adalah beberapa jenis kontrol yang bisa kita tempatkan, ya. Karena yang namanya information security, cyber security atau IT security itu bukan cuma bicara mengenai hacking, penetration testing. Jadi ada area ofensifnya, ada area defensif, ada juga area yang berhubungan dengan risk management, governance, dan compliance juga, ya. Jadi luas sekali, ya. Nah, jenis control, ya. Prevention control ini adalah kontrol-kontrol yang ditempatkan tujuan utamanya adalah memprevent atau mencegah adanya ancaman atau serangan dari
atau mungkin terjadinya exposure atau eksploitasi dari kerentanan tertentu, ya. Contohnya banyak. Nanti saya kasih tugas deh, lihat-lihat contohnya. Prevention control tadi misalnya intrusion prevention system, firewall, antivirus itu bisa masuk ke prevention controls. Nah, kemudian ada namanya detection controls yang tujuan utamanya help to discover if a threat or vulnerability has entered the computer system. Tujuannya adalah untuk mendeteksi jika ada threat atau ancaman dan kerentanan yang memang sudah ada di komputer atau masuk ke komputer. Nah, contohnya Anda bisa menggunakan intrusion detection system. Antivirus bisa sebagai bentuknya sebagai detection control juga ya. Jadi detection control itu bisa macam-macam. Kayak model CCTV itu adalah juga contoh dari detection control dan dia juga bisa berfungsi sebagai kontrol yang lain. Jadi kadang-kadang ada kontrol yang bisa berfungsi 2 atau 3 sekaligus ya. Contoh tadi yang paling gampang adalah detection control, intrusion detection system. Nah, kemudian ada yang namanya corrective controls. Nah, ini corrective control ini help to mitigate the consequences of a threat or attack from adversely affecting computer system. Tujuan utamanya memitigasi konsekuensi dari ancaman atau attack atau serangan supaya mereka itu tidak bisa mengefek mengakibatkan terjadi kerusakan pada komputer. Nah, corrective control ini seperti misalnya antivirus itu adalah contohnya dari corrective action atau corrective control. Jadi nanti contoh-contoh corrective control di buku itu sebenarnya ada ya, lengkap ya, nanti bisa kalian coba cari-cari ya. Nah, ini. Jadi secara umum tuh ada 3 jenis, ada prevention, ada detection dan correction. Ya, kalau prevention itu memprevent, kalau detection itu to discover, kalau correction control itu untuk memitigasi. Nah, kemudian ada yang namanya the security management process. Nah, security management process ini adalah satu proses di mana kita mulai mengidentifikasi kontrol, kemudian mengimplementasikan kontrol, dan kemudian terakhir kita melakukan monitoring terhadap security control yang ada. Jadi mulai mendeteksi problem yang ada, melihat proteksi yang paling bagus itu apa ya, kemudian mengimplementasikan security control yang ada, bahkan terakhir adalah melakukan monitoring terhadap security control yang sudah kita tempatkan gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Belum, Pak. Belum? Oke. Nah, ini saya skip aja, nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi tadi saya akan kasih ini ya. Saya akan kasih exercise nanti belakangan ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini saya kasih exercise dulu ya sebelum kita masuk ke, atau mungkin ini saya majukan dulu ya sebentar ya. Saya terangin dulu sebentar ya. Habis itu baru kita kasih ini. Nanti kita lihat ada ininya exercise ya. Nah, masuk ke materi CIA triad. CIA itu kepanjangan dari confidentiality, integrity, and availability. Ini adalah 3 principle of security control, di mana kita belajar mengenai bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau availability. Nah, kalau confidentiality itu saya rasa udah pada tahu ya, memastikan bahwa komunikasi, informasi, dan komunikasi terhadap bisa terjaga dan tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ya. Kemudian integritas, memastikan bahwa informasi tadi bisa dijaga integritasnya. Kemudian availability, memastikan bahwa informasi itu selalu tersedia kapan saja ya.
Nah, kemudian ada juga istilah yang namanya non-repudiation, yaitu ensuring that the party that sent a transmission or created data remains associated with the data and cannot deny sending or creating the data. Nah, non-repudiation ini sebenarnya memastikan bahwa yang ngirim itu tidak bisa mengelak bahwa dia itu udah mengirimkan data. Ya. Jadi ada yang istilah namanya non-repudiation. Dengan cara apa? Dengan cara menempelkan digital certificate, ya, atau signature kepada message atau apapun yang dikirimkan tadi. Nah, kemudian ada istilah accountability, di mana ini adalah memastikan bahwa seseorang itu bertanggung jawab terhadap satu kegiatan atau event tertentu. Ya, ini adalah istilah-istilah yang mungkin Anda harus catat ya, nanti bisa ditanya. Nah, kemudian ada istilah identification, yaitu the process by which a claim is made about the nature of a particular entity. Jadi identifikasi itu sebenarnya kayak model kita bisa mengklaim identitas kita, misalnya dengan menunjukkan KTP. Ya, identitas itu kalau di IT bisa di IT security itu bisa dalam bentuk misalnya username, ya, atau account number, ya, nomor account itu bisa berbentuk atau bertindak sebagai identification, ya. Nah, kemudian selain identification ada yang namanya authentication, yaitu metode yang digunakan untuk memvalidasi credential dari seseorang yang unik. Misalnya contoh KTP, kita nunjukin KTP ke Satpam, itu adalah bentuk dari authentication, ya. Atau kita login ke satu komputer sistem, itu disebut dengan authentication, ya. Kemudian authentication faktornya macam-macam. Ada yang dengan menggunakan something you are, yaitu pakai fingerprint, handprint, retina pattern atau face recognition. Kemudian something you have, key, ID card, ya, something you know, password atau PIN, something you are or you are not, seperti contohnya IP address atau GPS location. Somewhere, ya, somewhere you are or are not, ya, itu IP address atau GPS location, itu menunjukkan di mana Anda berada sekarang dan bisa digunakan sebagai identitas. Authentication, ya. Jadi kemudian ada yang namanya something you do, yaitu seperti misalnya keystroke pattern, jadi cara kita ngetik, ya, atau tracing picture password, ya, itu bentuk authentication factor. Nah, jadi ada proses identifikasi memastikan kita itu punya identitas, ya, bisa username, bisa account number, kemudian ada authentication, proses untuk memvalidasi identitas yang barusan, ya. Kemudian ada yang namanya authorization, yaitu proses of determining apa aja yang bisa dilakukan oleh seseorang atau individu tadi, ya. Jadi ada prosesnya itu mulai dari identification, authentication, dan authorization. After identification and authentications are successful, a system can determine which resources the entity is authorized to access, ya. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya access control, the process of determining and assign privileges to resources, object, and data. Nah, seperti contohnya di komputer, di sistem operasi misalnya Windows atau Linux, ada yang namanya access control, di mana access control adalah proses untuk supaya kita sebagai individu itu bisa mengakses resources atau sumber daya yang ada di dalam komputer itu sendiri, itu disebut dengan access control. Misalnya cuma bisa nulis, cuma bisa baca tulis, atau full control, itu adalah contoh dari access control. Ya. Nah, kemudian ada proses yang namanya accounting and auditing. Accounting itu adalah proses untuk tracking and recording system activities terhadap resources yang kita akses. Sedangkan auditing adalah portion of accounting, ya, jadi bagian dari accounting yang tujuan utamanya untuk memeriksa logs atau apapun yang sudah di-record, yang sudah direkam. Itu disebut dengan auditing. Jadi biasanya auditing itu untuk memvalidasi aja, benar nggak aktivitas itu sudah terjadi. Ya. Sedangkan proses untuk melakukan tracking itu disebut dengan accounting. Nah, kemudian ada istilah principle of least privilege. Principle list of least privilege ini adalah prinsip yang memastikan bahwa user atau software itu harus mempunyai level minimum untuk melakukan akses. Jadi misalnya contoh, dan ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa mereka itu bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya contoh, si user A atau user 1 itu cuma butuh untuk membaca file. Jadi dia cuma dikasih misalnya read only, nggak dikasih read write. Kenapa? Karena dia cukup bisa baca. Ya, kalau orang yang harus bisa
baca tulis untuk maksud baca tulis ini maksudnya baca tulis di file ya dalam satu komputer, ya dia harus dikasih privilege yang read write. Jadi pemberian yang namanya list privilege ini adalah memberikan user itu level minimal supaya dia bisa kerja, bisa melakukan apa yang harus dilakukan, ya. Jadi nggak dikasih yang berlebihan, ya. Nah, kemudian ada yang namanya privilege management, yaitu satu proses di mana kita melakukan sentralisasi dan desentralisasi terhadap sentralisasi dan desentralisasi secara administrasi untuk mengontrol masalah akses, ya, mau dia akses ke komputer, sistem, aplikasi, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada yang namanya SSO, yaitu single sign on, di mana single sign on itu memastikan bahwa user itu bisa sekali login aja, nanti dia bisa akses kemana-mana. Contohnya kita login pakai Gmail nih di Google. Begitu kita login, kita bisa akses kemana-mana. Bisa akses ke YouTube, bisa akses ke Google Drive, bisa akses ke Gmail, bisa akses ke kalender, dan beberapa. Nah, itu adalah contoh sederhana dari yang disebut dengan single sign-on. Ya. Oke, nah ini saya kasih latihan dulu ya, untuk supaya paham ya. Saya tulis aja latihannya di sini ya. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris ya, jawabannya nggak masalah ya. Nah, Anda lakukan research ya, latihan ya, jadi exercise. Satu, atau saya tulis di sini aja ya, latihannya. Sebentar ya, saya ketik dulu. Nah, ini saya kasih, ini ya nanti kalian bikin catatan aja ya, nanti baru kita diskusikan. Saya nggak mau terlalu kasih banyak-banyak dulu, nanti bingung sendiri ya. Oke, ini adalah exercise-nya, saya kasih waktu mungkin sekitar 10-15 menit. Ya, kelihatan ya? Atau? Halo? Apa yang Anda bisa lihat di situ? Preventive exercises ya. Ya, exercises ini. Ini sambil dicatat, di screenshot aja nggak apa-apa. Coba di screenshot, kasih ditulis aja saya screenshot aja deh. Screenshot dulu, nanti baru saya masukin di itu di WA group ya.
Nah, ini saya kasih di WA Group, jadi bisa. Sebentar. Saya copy di WA Group ya, jadi bisa semuanya bisa tahu. Ya, saya udah kasih. Nah, kalian bisa tulis dalam bahasa Inggris, bisa juga tulis dalam bahasa Indonesia. Terserah ya. Oke, 15 menit untuk 10 sampai 15 menit untuk latihan ini, nanti baru sempat kita bahas ya. Oke? Halo? Iya, oke, Pak. Bisa lihat ya? Coba. Itu udah saya tulis udah saya screenshot dan saya kirim di WA Group, tolong dilihat aja. Siapa? Oke. Ya, 10-15 menit untuk latihan ini.
Ya, jadi tadi saya ulangin lagi ya di sini ya. Jadi kita ada belajar tentang password ya. Ingat, password itu adalah bentuk dari what you know, sedangkan token adalah bentuk dari what you have ya. Sedangkan biometrik adalah what you are ya. Biometrik kan kita udah tahu ya, di HP juga ada ya. Nah, kemudian geolocation ini digunakan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan geographic location-nya. Kemudian ada keystroke authentication yang menggunakan typical what you do ya, untuk memastikan bahwa seseorang itu benar dia, karena dilihat dari sisi typical tendency-nya pada saat ngetik di keyboard ya. Kemudian ada multi-factor authentication, menggabungkan antara what you know and what you have ya, seperti PIN atau password dengan card atau token ya. Dan biasanya bisa menggunakan authentication authenticator application seperti Google Authenticator maupun Microsoft Authenticator. Kemudian ada mutual authentication di mana dua party harus setuju ya, untuk memastikan bahwa komunikasinya itu secure dan menghindari man in the middle ya. Nah, tadi kriptografi ini saya sedikit ulangin karena saya tadi lupa ngerekord ya, merekam. Kriptografi ini sebenarnya proses, jadi adalah sains yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa menyembunyikan informasi dengan menggunakan teknik encoding dan decoding. Dan encoding decoding ini menggunakan yang namanya key ya seperti kunci pintu untuk buka dan menutup pintu. Dan kemudian ada proses encryption, adalah proses untuk mentranslate antara dari plain text ke ciphertext. Kalau proses kebalikannya disebut dengan decryption. Ini juga dikenal dengan nama ciphering atau deciphering sama enciphering ya. Jadi ada istilah-istilah yang Anda harus pahami. Plain text itu adalah teks yang tidak di-encrypt, sedangkan ciphertext itu adalah hasil enkripsinya, encodednya, sedangkan ada yang namanya clear text yang memang tujuannya tidak dienkripsi, memang itu readable ya. Kemudian encryption decryption bisa digambarkan di sini. Encryption itu dari plain text ke ciphertext, ciphertext ke plain text itu disebut dengan decryption, dan dia menggunakan atau mereka menggunakan yang namanya key ya. Nah, kemudian security goals adalah, jangan hafalkan ini ya, confidentiality, integrity, non-repudiation, authentication, and access control. Nah, kemudian ada disebut dengan ciphers, tadi ya saya sudah jelaskan, cipher itu sebenarnya adalah proses, sebenarnya algoritmanya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Enciphering itu enkripsi, sedangkan deciphering itu adalah dekripsi. Nah, key sendiri digunakan untuk secara bersamaan pada saat melakukan enkripsi dan decryption ya, untuk membuka dan mengunci ya. Nah, kemudian yang tadi yang saya perbaiki ini, symmetric encryption adalah one way encryption scheme. Jadi dia one way ya. In encryption and decryption are both performed by the same key. Jadi satu key aja yang digunakan kalau di symmetric. Jadi kalau misalnya si A sama si B ngobrol, dia ngirim email, mereka berdua harus tahu satu key aja. Dia nggak bisa menggunakan dua key. Common alternative-nya secret key ya, shared key atau private key. Jadi ini cuma bisa dilakukan kalau dua partinya itu tahu key-nya apa untuk encrypt dan mendecrypt data atau informasi. Nah, sedangkan asymmetric itu ada kebalikannya, dia menggunakan dua key. Ada yang namanya private key yang disimpan secara ya secret, sedangkan public key itu biasanya digunakan untuk melakukan enkripsi ya. Nah, key generation adalah proses untuk memproduksi atau membuat public dan private key. Jadi kalau di asymmetric itu public key itu digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi kita jarang menggunakan yang namanya private key karena private key itu disimpan ya. Nah, ini. Jadi public key mengencrypt, kemudian untuk mendecrypt kita menggunakan yang namanya private key ya. Nah, itu nanti bisa baca-baca di buku lagi ya, lebih jelas ya. Misalnya contoh si A mau ngirim email ke si B. Nah, si A akan menggunakan public key dari si B ya. Kemudian si B akan bisa membuka key istilahnya email yang terenkripsi dengan menggunakan private key.
Oke, kemudian ada yang namanya hashing. Nah, tadi ada yang nanya MD5, SHA-1. Nah, itu adalah bentuk hashing. Hashing adalah proses or function that transform plain text to ciphertext that cannot be directly decrypted. Jadi hashing itu adalah proses menciptakan ciphertext yang mudah dienkripsi, tapi tidak bisa di reverse, tidak bisa dibalikin. Itu hashing. Jadi one way aja dia satu arah. Ya. Hash has value or message digest. Ini adalah value that result from hashing. Jadi kalau misalnya ada satu message namanya secret, kemudian dengan menggunakan hash function dia akan mengeluarkan yang hasilnya namanya digest, ya. Atau mungkin file di hashing itu akan mengeluarkan digestnya. Jadi ada satu signature sendiri dari file tersebut. Itu menggunakan teknik yang disebut dengan hashing. Jadi proses mentranslate dari plain text menjadi ciphertext, ya. Nah, kemudian ada istilah steganografi. Ini adalah alternative encryption technique that hides secret message by enclosing it in an ordinary message. Jadi steganografi ini adalah satu teknik di mana kita bisa menyembunyikan pesan-pesan dalam misalnya gambar atau video, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari enkripsi, ya. Tujuan utamanya yaitu menyebarkan informasi secara rahasia. Oke. Nah, saya pikir itu aja ya untuk hari ini. Coba nanti saya kasih exercise dulu ya. Bentar ya. Nah, jadi ini ada beberapa ini untuk exercise ya, kita exercise lagi ya. Saya ingin Anda mempunyai pemahaman yang lebih detail mengenai ini ya. Jadi saya kasih exercise ya tentang yang barusan saya jelaskan tadi ya. Nah, sebentar saya kasih contoh-contoh. Khususnya yang berhubungan dengan kriptografi ya, kriptografi. Nah, kemudian saya kasih contoh aja nih di sini. Oke, explain the sebentar ya. Give some examples of ini ada exercise tapi saya ingin Anda ngelihat ini ya, sebentar. Nonton movie juga ya, sebentar ya. Saya agak lupa namanya itu.
Sebentar ya. Oke, nah ini ada pertanyaan, nanti nggak perlu harus hari ini ya, jawabannya bisa besoknya. Oke, ini ya. Halo, halo, Halo ya Pak. lu. Yo. Ya, oke. Soalnya nggak ada kedengaran suara, saya pikir udah pada tidur nih. Oke. Jadi ini pertanyaannya berhubungan dengan materi tadi. Materi ini tadi yang barusan slide-nya akan saya upload ke dalam folder yang tadi ya, yang saya udah kasih. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, sebentar, ini saya copy ke link-nya dulu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda lihat di situ, pertanyaan ini nih. Nah ini, sorry. Saya salah nunjukin lagi. Nah nih, nomor 1, harusnya explain several main differences. Jadi sebentar ya, saya klik ulang. Jadi ini adalah Anda harus memahami perbedaan antara, nah ini Anda tinggal baca-baca aja, kalian baca-baca ya. Jadi pertanyaannya adalah nomor 1, explain several main differences. Jadi beberapa perbedaan antara symmetric versus asymmetric cryptography. Ya, nanti baca-baca aja, boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, nanti dicatat aja. Kedua, give some examples of hashing dan steganography. Contohnya apa? Anda bisa riset nih, cari-cari di internet. Nah, nomor 3 nih agak ini ada lebih challenge-nya atau tantangannya lebih seru nih. Nah, review and watch the following movies. Kalau nggak bisa satu movies, nggak apa-apa, lihat aja di YouTube ada kok, ya. Atau baca di Wikipedia, ya. Halo? Jadi nomor 3 ini kalau nggak sempat nonton ya nggak apa-apa. Kalau bisa dapat download atau bisa lihat contohnya di movie-nya atau potongan movie-nya atau potongan filmnya di YouTube atau baca Wikipedia, itu bisa. Jadi ada satu film namanya U-Boat U571 sama Imitation Game, di Imitation Game. Nah, itu berhubungan dengan, dua film itu berhubungan dengan
berhubungan dengan kriptografi. Nah, answer the following question ya. Nah, Anda akan lihat tuh apa sih sebenarnya enigma. Nah, itu Anda bisa lihat-lihat di Wikipedia-nya sih, atau pas udah nonton filmnya bisa tahu tuh apa itu enigma. Jadi pertanyaannya adalah what is enigma? Pertanyaan kedua, how did Alan Turing di dalam film ini ya, Imitation Game itu Alan Turing defeat or crack the enigma. Nah, itu. Ya. Ada pertanyaan dari ini? Soal-soal saya. Saya, Pak. Saya Rozan, Pak. Saya ingin nanya untuk nomor 3, Pak. Untuk answer Ya. itu dia tuh mengambil dari film Imitation Game saja, Pak. Enggak dari U-Boat. Yang mana? Yang yang answer following question itu berdasarkan Imitation Game saja. Dari film. Imitation Game saja. U-Boat enggak, Pak? Enggak, dua-duanya, karena itu berhubungan. Oh, berhubungan. Oh. Ya, berhubungan. 571 itu, ya, wah saya mesti ini nih. Kalian nonton dulu deh movie-nya. Okay. Oh, berhubungan ya, Pak? Iya, berhubungan. Ya, berhubungan. Hubungannya satu ini enigma, ada enigma. Nah, apa itu enigma? Nonton dulu atau baca-baca, lihat di Wikipedia kan ada juga tuh. Oke, Pak, siap. Tapi filmnya yang Anda review nih ada dua ya. U-Boat 5 namanya sih sebenarnya U571, itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan enigma. Ya. Kemudian ya saya kasih sedikit clue lah ya, kasih sedikit bocoran. U571 itu adalah satu film di mana Amerika itu bisa, kalau nggak salah Amerika atau Inggris ya lupa saya, bisa merebut enigma pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, Imitation Game itu pada saat British scientist researcher itu namanya Alan Turing yang sekarang itu dia jadi bapak, kalau nggak salah Amerika atau Inggris ya lupa. Jadi bapak komputer modern, Alan Turing. Ya, itu dia berhasil melakukan nge-crack ya yang namanya enigma. Nah, cari-cari deh informasinya. Keren filmnya ini. Kalau bisa nonton, ya kalau ada Netflix bisa nonton Netflix, atau kalau enggak ya lihat di YouTube lah, murah nggak bayar kan. Oke ya, jawabnya ini ya. Saya kasih waktu sampai besok. Baik, Pak. Oke, Pak, siap. Oke. Untuk pengumpulan di mana, Pak? Ya, nanti kita nggak usah kumpul, catat aja, nanti kita diskusi. Oke. Nggak perlu ya jawabannya nggak perlu dikumpulkan, yang penting diskusi aja nanti. Oke, siap. Baik, Pak. Saya cuma pingin kalian tuh benar-benar ini meskipun tidak dikumpulkan tapi kalian tahu yang ditanya itu apa. Jadi benar-benar. karena ini nanti ada hubungannya sama ujian kalian. Ujian tuh soal-soalnya dari soal-soal yang saya kasih ini. Oke? Oke, Pak, siap. Ya. Ini saya udah kirimkan ininya, tolong dilihat-lihat ya. Ya, harus nonton ya, ada yang bilang keren juga suruh nonton. Ya. Karena gini sebenarnya, kenapa saya suruh Anda nonton? Karena itu ada di dua film tadi itu keren banget tuh. Saya paling ingat tuh. Karena di dua film itu dia bicara mengenai enigma. Nah, yang saya tadi tanya, enigma itu apa? Nanti coba lihat. Nah, di situ nanti kelihatan di film kedua, di Imitation Game, si Alan Turing itu dia bisa nge-crack enigma loh kayak. Keren kan? Nah, caranya gimana? Itu dijelaskan di filmnya. Tapi sayang loh ya, kalau di film kedua itu Alan Turing-nya itu akhirnya bunuh diri. Coba deh lihat. Wah, ini jadi ini nih. Apa namanya tuh? Kalau orang bilang apa ya? Kalau dikasih tahu hasil Spoiler. Spoiler lah, nggak apa-apa lah. Spoiler dia yang ujung aja lah, nggak apa-apa lah. Saya nggak yakin kalian bisa nonton semua. Lumayan panjang tuh filmnya. Berapa jam, Pak? Lihat di YouTube aja deh, lihat di YouTube. Dia bicara mengenai apa? Kalau mentok, lihat di Wikipedia. Besok kita diskusi. Oke. Itu hubungannya sama encryption juga sih. Maksudnya kriptografi. Oke, nah ini file yang barusan yang slide saya akan upload ke dalam link yang sama ya. Tinggal kalian download aja ya. Sebentar saya upload sekarang biar nggak lupa. Kadang-kadang suka lupa ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Nggak ada. Pernah kan kalian disuruh, ada nggak sih sama dosen disuruh nonton film dulu baru jawab soal? Mantap kan? Nggak ada, Pak. Buat kali ini. Pernah, Pak.
makanya cuma dari saya kalian ini nonton film baru bisa jawab. Slide yang tadi ya untuk catatan-catatannya siapa tahu digunakan nanti kan. Karena ini sebenarnya summary sih ya. Summary. Oke. Ini slide nomor 1-nya udah saya upload. Jadi tiap hari saya upload slide biar kalian bisa ngeliat. Nah, buku digunakan untuk referensi, sedangkan slide digunakan untuk sehari-hari ya. Jadi kalau mau dikasih catatan atau apa, kalian lihatnya dari slide ya. Oke, chapter 1 udah saya kasih. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup dulu ya, karena saya nggak mau terlalu membebani atau memberatkan Anda. Ya. Kita jumpa lagi besok jam 9. Jam 9, Pak. Oke, siap. Ya, jam 9 ya. Kita ya paling 1-2 jam lah satu hari, nggak terlalu banyak-banyak ya. Nanti terlalu banyak juga pusing. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau apa di WA aja ya. Meskipun kita udah ini ya, WA aja. Jadi WA diskusi di WA silakan. Tapi jangan tanya saya jawabannya apa, Pak. Astaga, Kempes. Ya, oke ya. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Mbak Pipit, Mbak Patricia, ada mau kasih ini? Baik, Pak. Nggak kerasa nih kita udah hampir 2 jam ya Pak ya. Untuk teman-teman terkait update seperti yang saya sudah infokan sebelumnya, bisa kita cek di WhatsApp grup ya. Nanti untuk update-update-nya diharapkan semua besok bisa hadir. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang telat gimana ya Pak? Misalnya kayak tadi ada... Nggak apa-apa. Kan ada recording. Nah, saya record ya. Saya kan record. Tapi kayak yang tadi saya bilang ya rekan-rekan, itu kalau bisa kita pagi ada sesi untuk absensinya. Ya, tiap pagi kita absensi aja jam 9 atau paling telat jam 10 kita absen. Misalnya contoh jam 9 belum lengkap, jam 10 udah lengkap kita absensi. Yang penting ambil foto aja. Ya, untuk dokumentasi. Oke, gitu aja. Berarti udah kita selesaikan aja sesi pembelajaran pagi ini. Untuk yang ada yang masih mau ditanya tiba-tiba ingat atau gimana, Pak Semi terbuka untuk ditanya langsung atau bisa via direct. Boleh direct ya, Pak? Boleh. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu besok. Terima kasih buat waktunya hari ini. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Jadi ya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mbak Pipit, terima kasih Mbak. Sama. Sampai ketemu besok.